Hai teman-teman pecinta India, kembali lagi di channel Panipuri Sinopsis. Episode dimulai dengan Sayali membongkar kebenaran tentang Tejas kepada Rosni. Namun Tejas berhasil menyembunyikan kondisi penganggurannya. Tejas mengatakan bahwa Sayali sendiri yang datang ke sini tanpa sepengetahuan Sachin. Sayali memberikan klarifikasi dan pergi untuk bertemu dengan Monty. Tejas tampak gugup. Sepupu Rosni dari Dubai menelepon Renuka. Renuka sangat gembira karena kerabatnya yang berpengaruh menelepon mereka. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Suraj. Renuka sangat gembira dan menelepon Rosni untuk mengatakan bahwa Suraj menelepon. Rosni menjadi sangat gugup karena takut Suraj akan membongkar kebohongannya. Renuka menyarankan agar Rosni segera berbicara dengan ayahnya. Rosni mencoba menghentikan Renuka agar tidak berbicara dengan kerabatnya, tetapi Renuka menolak. Di restoran, Ria dan Akash menghabiskan waktu bersama. Mereka membahas sisi positif dan negatif dari sebuah hubungan. Ria mengungkapkan pandangannya tentang pernikahan. Akash bertanya tentang orang tuanya, tetapi Ria mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan nasihat mereka. Akash tampak tegang tentang keluarganya dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap hubungan mereka. Ria mengatakan bahwa dia percaya telah menemukan cinta sejatinya pada Akash dan dia akan sangat bahagia bersamanya di masa depan. Keesokan harinya, orang tak dikenal datang ke rumah Desmuch. Renuka salah mengira mereka adalah ayah dan sepupu Rosni. Tetapi mereka datang untuk Renuka. Mereka meminta Renuka untuk membayar pinjaman tepat waktu, jika tidak mereka akan mengambil tindakan terhadap Renuka. Renuka sangat gugup karena anggota keluarganya mungkin mengetahui kebenarannya. Pares hampir menangkapnya, tetapi dia berhasil menyembunyikan kebenaran darinya. Dia meminta orang-orang tak dikenal itu untuk meninggalkan rumah mereka dan dia sendiri akan datang untuk membayar pinjaman tersebut. Renuka bergegas keluar rumah untuk membayar uang tersebut. Sachin dan Sayali juga meninggalkan rumah untuk membayar pinjaman yang diambil Sachin. Sayali pergi menemui Sachin untuk bertemu ibunya. Sayali meminta Sachin untuk mengantar Renuka, tetapi Sachin tidak mau membantu Renuka. Renuka naik taksi menuju tujuannya. Di perjalanan, Chiti berbicara dengan Dilip. Ia menasihatinya bahwa Dilip tidak akan pernah cukup kaya jika tetap seperti itu. Ia harus berbuat tidak jujur agar menjadi kaya dan terhormat. Dilip menceritakan bagaimana Renuka telah menghina dirinya dan keluarganya. Chiti membawanya ke suatu tempat. Dilip awalnya menolak untuk ikut dengannya tetapi kemudian setuju. Chiti menunjukkan kepadanya bahwa Renuka telah mengambil taksinya sendiri dan sopir taksi itu berasal dari gengnya. Sebuah rencana ilegal sedang berjalan di benak Chiti. Dalam perjalanan ke rumah Sayali, Sachin dan Sayali mengobrol. Sayali sangat khawatir tentang Sachin. Sachin bekerja sangat keras untuk membayar pinjaman. Sayali berpikir dia mungkin jatuh sakit karena beban kerja yang terlalu berat. Sachin meyakinkannya bahwa dia sepenuhnya mampu menjaga dirinya sendiri. Sayali menatapnya dengan hormat. Sachin juga menatap matanya. Pasangan itu tampak bahagia bersama. Dia meyakinkan Sayali bahwa keluarganya adalah keluarganya juga. Dia akan selalu berada di sisinya. Tiba-tiba dia mendapatkan uang baru dan menurunkan Sayali di jalan. Chiti mengungkapkan rencananya kepada Sayali dan menyuruh Dilip untuk mengambil uang dari Renuka. Dilip menolak melakukan pekerjaan ilegal apapun, tetapi Chiti meyakinkannya bahwa Renuka pantas mendapatkan hukuman karena telah menghinanya. Dilip setuju dan mengambil uang dari Renuka dengan sepeda motor. Renuka berteriak minta tolong tetapi dia juga tidak bisa pergi ke polisi karena rahasianya akan terbongkar. Chiti memacu sepeda motornya dengan sangat kencang dan mereka berdua lari dari tempat itu. Dilip melempar tas setelah mengambil uang dari dompet. Renuka pergi ke pemberi pinjaman dan menjelaskan bagaimana pencuri merampas uangnya. Pemberi pinjaman sangat marah dan tidak mau mendengarkan kata-katanya. Renuka berjanji,
tetapi dia mengurungnya di sebuah ruangan. Renuka mulai menangis terseduh-seduh dan tiba-tiba Sayali datang untuk membayar pinjaman Sachin. Sayali menemukan Renuka menangis di ruangan itu. Di sana dia mengetahui bahwa Renuka telah meminjam 17 lakh rupiah dan sekarang dia gagal membayar bunganya. Sayali menelepon Sachin dan Pares dan memberitahu bahwa Renuka telah mengambil 17 lakh rupiah sebagai jaminan atas rumah mereka. Pares, Sachin, dan Tejas datang ke sana dan menemukan kebenaran tentang Renuka, bahwa dia mengambil uang itu untuk pernikahan Tejas. Sachin menghina Tejas. Pemberi pinjaman mengatakan bahwa Renuka mengatakan kepadanya bahwa di tengah jalan seseorang merampas uangnya, itulah sebabnya dia gagal membayar bunga. Sachin mengatakan dia akan mengurus masalah itu. Sachin berpikir Tejas sudah tahu ceritanya dari awal, tetapi Tejas membantah. Pares mengatakan bahwa Renuka telah membuat semua orang dalam kesulitan. Satu keputusannya yang salah telah membuat semua orang dalam kondisi yang sangat buruk. Dia mengingatkan Renuka bahwa Desmu House adalah milik ketiga putranya dan Renuka telah mengkhianati kepercayaan mereka. Sachin bertanya kepada Renuka berapa banyak uang yang telah hilang dan Renuka mengatakan bahwa dia telah kehilangan 85 lakh rupiah dari uang pensiun Pares. Sachin dan Pares menjadi sangat marah. Tejas mengatakan dia akan melaporkannya ke polisi. Sachin berpikir Tejas telah mengambil uang itu. Sachin memastikan bahwa dia akan segera menemukan pencuri itu. Sayali mengingatkan Renuka bagaimana dia telah menghina keluarganya dan dirinya sendiri karena membawa kesialan ke rumah Desmuh. Sekarang dia sendiri telah membuat seluruh keluarga berada dalam masalah besar. Renuka tetap diam. Pares dan Sachin berjanji bahwa mereka akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu dan meminta Renuka untuk pergi. Renuka merasa sangat dihina tetapi dia harus tetap diam karena apa yang telah dia lakukan. Dan Renuka menyalahkan Sayali atas situasinya. Pares sangat marah pada Renuka. Dia mengatakan bagaimana Renuka telah menghancurkan hidupnya. Pares menyesal telah menikah dengan Renuka. Sachin mencoba menenangkan Pares. Pares sangat menderita. Akas juga datang ke sana. Setiap anggota keluarga menandatangani surat tersebut. Pemberi pinjaman mengingatkan bahwa jika mereka gagal membayar bunga bulan depan, dia akan mengambil rumah mereka. Semua orang kembali ke rumah dan Sachin serta Pares sangat marah pada Renuka. Pares bertanya kepada Renuka mengapa dia mengambil pinjaman itu. Renuka mengatakan dia sedang membutuhkan sesuatu yang mendesak. Sachin menyalahkan Tejas karena mewarisi mentalitas penipu dari Renuka. Renuka semakin marah tetapi dia tetap diam. Pares terus bertanya mengapa Renuka mengambil uang itu. Renuka mencoba mengatakan bahwa itu untuk pengeluaran lain. Tetapi Sayali menjelaskan bahwa itu tidak akan menghabiskan 17 lakh rupiah. Renuka akhirnya setuju untuk buka mulut. Renuka menjelaskan bahwa dia telah membayar 10 lakh rupiah kepada Rosni untuk membuka salon mewahnya. Sachin menjadi sangat marah. Sayali menyalahkan Rosni karena selalu menuduhnya menikahi Sachin secara tidak sengaja. Dan sekarang pernikahan Rosni ternyata hanyalah pertukaran uang. Sachin mengejek Rosni dengan sangat buruk. Dia memutar lagu untuk membuatnya kesal. Wajah Rosni terlihat sangat terganggu. Dia meminta Sachin untuk menghentikan drama itu, tetapi Sachin mengatakan sudah terlambat. Pares menuduh Renuka menyembunyikan kebenaran darinya. Sachin mengatakan sekarang mereka tahu mengapa Rosni menamai salonnya dengan nama Renuka. Semua orang menyalahkan Renuka. Akas menuduh ibunya selalu lebih menyukai Tejas daripada kedua putranya yang lain. Renuka menjelaskan bahwa Rosni telah berjanji untuk membayar pinjaman tersebut. Sachin mengatakan bahwa pernikahan ini adalah sebuah kontrak. Seluruh keluarga berdebat mengenai masalah ini. Tejas dan Renuka mencoba menyelamatkan Rosni dari Sachin tetapi malah menjadi sangat marah. Rosni mencoba menghentikan Sachin, tetapi Sachin mengatakan bahwa Rosni adalah parasit sepenuhnya. Sayali mempertanyakan keluarga Rosni.
Dia mengatakan bahwa Rosni pasti telah berbohong kepada mereka tentang keluarganya, karena jika dia memiliki keluarga kaya, dia tidak akan meminta uang dari Renuka. Rosni menjadi sangat gugup, dia takut kebenarannya akan terungkap. Sementara itu, Renuka menantang Sachin bahwa keluarga Rosni di Dubai akan segera membayar bunganya. Dia mengatakan bahwa begitu ayah Rosni dan keluarganya mulai datang ke rumah mereka, rumah Desmukh akan menjadi kaya raya. Sachin mengejek Renuka dan meminta Renuka untuk membayar 10 lah kepada Sayali, Akash, dan dirinya sendiri untuk mendukung bisnis mereka juga, seperti yang telah dia lakukan untuk Rosni. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pecinta drama India pasti subscribe.